Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pendidikan lingkungan hidup atau biasa disebut PLH. Kemarin kita sudah membahas bab 1 ya anak-anak. Sekarang kita lanjut ke bab 2 tentang pencemaran lingkungan. Nah, silakan kalian lihat gambar berikut ini. Pernahkah kalian mengamati sungai yang melintas di kota besar? Apa yang kalian lihat? Ya, benar sekali anak-anak. Sungai yang melintas di kota besar kebanyakan sudah tidak terlihat seperti sungai yang dulu pernah kita jumpai di desa. Airnya sekarang berwarna gelap dan dipenuhi sampah pembuangan limbah dari rumah-rumah dan pabrik yang ada di sekitar sungai. Kalian bisa perhatikan ya, betapa memprihatinkannya sungai kita sekarang. Air sungai itu sudah tercemar oleh berbagai zat kimia limbah pabrik. Warnanya berubah menjadi coklat, kadang-kadang kehitaman. Sungai itu juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Kebiasaan buruk warga sekitar sungai membuat sungai menjadi kotor dan berbau. Sering membuang sampah sembarangan akhirnya membuat aliran sungai tidak lancar. Mencoba kalian perhatikan. Dahulu sebelum desa berubah menjadi kota besar, fungsi sungai bukan untuk membuang sampah dan limbah. Airnya masih sangat bersih dan jernih. Alirannya pun masih lancar. Sungai digunakan untuk kegiatan sehari-hari orang desa, mencuci pakaian, mencuci alat rumah tangga, bahkan mandi pun di sungai. Tapi sungainya masih tetap bersih ya anak-anak. Seperti pada gambar berikut ini. Sangat jauh ya perbedaannya. A. Terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah bercampurnya unsur-unsur yang dapat mengganggu dan merusak keseimbangan lingkungan hidup. Unsur lain tersebut dapat berupa zat cair, zat padat, atau gas. Bahan-bahan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan disebut bahan pencemar atau polutan. Pada waktu kita berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba melintas kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap hitam di depan kita. Apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita akan menghindari asap tersebut kan? Yang pertama, pencemaran air sungai. Kebiasaan buruk warga di sekitar aliran sungai menambah pencemaran. Mereka membuang sampah atau bahkan buang hajat di sungai. Keadaan demikian menyebabkan pencemaran air sungai menjadi lebih parah. Nah, kalian bisa lihat gambar ini anak-anak. Sangat memprihatinkan dan sangat kotor. Jangan sampai kita menjadi bagian dari Dari orang-orang yang mengotori sungai. Dari proses pembusukan sampah, kotoran serta bakteri atau kuman penyakit dapat terbawa oleh air sungai. Bibit penyakit menular seperti tipes, kolera, dan disentri akan menyebar kemana-mana mengikuti aliran sungai. Selanjutnya yang kedua, pencemaran tanah. Petani menggunakan pupuk buatan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunannya. Pupuk buatan adalah salah satu zat atau bahan kimia yang dapat menambah kesuburan tanah bila digunakan secara tepat. Nah, ini gambarnya ya anak-anak. Para petaninya lagi apa? Lagi menyemprot. Menyemprot apa? Ada yang tahu? Ya, mereka menyemprot pupuk kimia atau pestisida. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan penumpukan larutan bahan kimia di permukaan tanah. Larutan bahan kimia yang menumpuk kemudian meresap ke dalam tanah. Larutan kimia ini dapat membunuh bakteri atau makhluk hidup lain di dalam tanah. Tanah menjadi berkurang kesuburannya. Jadi jangan terlalu berlebihan ya anak-anak jika kita memberi pupuk kimia atau pestisida kepada tumbuhan. Selanjutnya, penggundulan hutan. Penebangan hutan secara liar dapat juga mengakibatkan pencemaran tanah. Pepohonan yang melindungi tanah akan musnah. Permukaan tanah tidak lagi terlindungi. Ketika hujan deras turun, permukaan tanah itu hanyut terbawa air hujan.
Padahal lapisan tanah yang paling atas adalah lapisan humus yang subur. Ini kalian bisa lihat ya anak-anak gambarnya. Akibat orang-orang yang menebang hutan secara liar. Tidak boleh ya anak-anak. Jadi jika kita ingin menebang hutan, kita harus minta izin dulu. Hutan yang gundul mengakibatkan tanah tidak ada yang mengikat. Keadaan ini membuat tanah menjadi longsor. Longsor akan menghanyutkan lapisan tanah yang subur. Nah, selain longsor anak-anak, jika kita menebang hutan secara berlebihan, secara liar tanpa izin, itu akan menyebabkan banjir karena air tidak ada yang menahan. Jadi bisa banjir seperti banjir bandang, banjir besar. Itu semua bisa diakibatkan karena penebangan pohon atau penebangan hutan secara liar. Selanjutnya yang ketiga adalah pencemaran udara. Nah, ini kalian bisa lihat ya gambarnya. Ini ada apa anak-anak? Ini adalah pabrik. Pabrik yang mengeluarkan asap yang berlebihan. Kandungan udara terdiri dari berbagai macam gas. Ada gas yang diperlukan, ada juga yang tidak diperlukan oleh manusia untuk bernapas. Bahkan ada gas yang menyebabkan sesak nafas atau mengganggu kesehatan. Udara yang tercemar oleh berbagai macam gas dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Gas-gas yang dapat mencemari udara biasanya berasal dari pabrik, gas buangan kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, dan debu yang mengotori udara. Nih kalian bisa lihat ini adalah apa? Adalah asap kendaraan bermotor. Jadi sebaiknya kita memang harus memakai masker ya anak-anak. Meskipun nanti coronanya sudah tidak ada, kita harus tetap memakai masker untuk melindungi pernapasan kita dari kendaraan bermotor atau dari gas-gas yang lain. Manusia yang sering menghirup udara yang tercemar bisa menderita gangguan pada saluran pernafasan, paru-paru, dan bahkan darah akan teracuni. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan sedikit dari Ustazah tentang pencemaran lingkungan. Jika kalian ingin lebih jelas, lebih panjang, dan lebih detail, silahkan kalian buka buku PLH kalian dari halaman 20 sampai 30. Silahkan kalian baca dengan seksama ya. Sekarang kalian kerjakan tugas PLH kalian. Buka buku PLH kalian halaman 30. Kerjakan uji kompetensi, langsung jawaban saja ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, mata pelajaran, dan tanggal. Oh iya, yang paling penting adalah ingat tulisannya harus rapi ya. Oke, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.